Wah, Umi, assalamualaikum Umi Rene Handono. Aku dari SMA kelas 1 Umi. Itu sangat cinta sama Umi. Aku punya VCD semua. VCD-nya tuh aku punya Umi. Ketika Umi menjelaskan semua tentang ilmu. Makanya Masya Allah hari ini tuh aku mimpi apa gitu satu koma sama Umi. Ya Allah. Allahu Akbar. Terus saat ini karena yang menjadi perantara kita semua, alhamdulillah kita sudah bergabung dan ayo kita lanjutkan perjuangan kita wujudkan cita-cita kita. Semoga hidup kita menjadi Ya, Masya Allah Umi, hari ini saya dengan Bang Aristo akan memandu acara. Insya Allah Umi Irene akan kolaborasi dengan Bang Zuma. Salah satu, kalau saya istilahkan Bang Zuma ini adalah kapten kita. Umi kalau dalam istilah ranah anak-anak muda itu ada Avenger. Nah, Avenger ini kan para pejuang-pejuang yang di jalan-jalan berdiskusi Umi. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ananda sampaikan kepada Umi, pendapat Umi, bagaimana pandangan Umi terkait tentang kami ini dengan kesedikit ilmu yang kami punya. Kami berhadapan langsung dengan para penista Islam, pendebat apologet kekristenan, dan kami berdiskusi, berusaha untuk bil hikmah. Tapi terkadang namanya manusia Umi, kami juga kadang khilaf. Tapi nanti kami minta nasihat tentunya kepada Umi, memberikan ilmu, mudah-mudahan barokah, dan saya bersanad ilmu kristolognya kepada Umi Irene nanti insya Allah. ini bermanfaat. Semoga kader-kader yang akan datang ini dalam barisan sekarang ini mudah-mudahan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Amin, amin. Umi sehat Umi, Masya Allah Umi sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ananda Rifa ini sudah mengenal Umi Irene sejak Ananda masih kelas 1 SMA. Sekarang Ananda sudah punya anak 2, umur 36 sekarang. Alhamdulillah. Tapi Iya. masih seperti anak muda. Masya Allah. Padahal setiap hari berdiskusi dengan teman-teman kita yang Kristen. Terkadang juga tersulut juga emosi terkadang. Tetapi berusaha untuk yang diajarkan dalam Islam, berusaha untuk sebil hikmah mungkin walaupun sulit Umi. Tapi ya nanti Umi lah kasih nasihat kepada Ananda sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan di dunia virtual ini ketika mengadakan diskusi-diskusi lintas iman. Masya Allah, subhanallah. Saya itu tidak bisa, saya speechless sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau lancar ya, seperti ini Riva speedless. Bagaimana kalau lancar ya, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita lagi menunggu Bang Zuma, Umi. Jadi Bang Zuma tadi saya sudah telepon, beliau sedang ada urusan sedikit saja. Tapi mumpung sudah ada Umi di sini, maka mungkin izinkan Nanda sedikit kita ini Umi, kami di sini tidak mau mengatakan bahwa kami apologet, karena istilah apologet atau apologia itu kan tidak dikenal dalam Islam. Nah, banyak yang mengatakan saya juga tidak sepakat kalau saya dipanggil ustazah atau pendai ataupun tidak, karena bagi saya terlalu tinggi itu. Saya hanya seorang mahasiswi Umi, mahasiswi yang jurusan saya pendidikan agama Islam, yang tertarik kuliah lagi ketika saya sudah mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan frontal dari saudara-saudara Kristen yang melemparkan syubhat terhadap Islam. Nah, maka saya mau bertanya kepada Umi yang paling saya cintai karena Allah ini, menurut Umi, bagaimana pandangan Umi terhadap kami-kami yang dengan ilmu yang sedikit ini tapi berusaha untuk menghadapi syubhat di virtual, mulai dari YouTube, Zoom, sampai sekarang kami ada di TikTok. Jadi tolong pendapat Umi mengenai kami seperti ini, nasihatnya kepada kami, bagaimana kami harus walaupun kita tidak gunakan kata itu ya, berapologet, atau kita istilahnya mendakwahkan Islam itu kepada mereka yang sama sekali tidak kenal Allah dan Rasul, bahkan mereka membenci. Nah, mungkin sedikit banyaknya bisa kasih saran dan kesan dulu. Prolog dari Umi dulu lah untuk kami-kami yang ada di sini nih, saya dan Bang Aristo terkhusus. Terima kasih. Lanjut Umi. Ya. Bahwa sebenarnya kenapa kita berbuat seperti ini, seperti Aristo, seperti Rifa, seperti Umi,
kemudian juga Zuma, kemudian juga Dondi, Hani, Kristanto, kemudian juga Ustadz Kaimana dan semua yang lain. Kenapa kita berbuat seperti ini? Ini adalah kewajiban kita. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah secara cermat dan teliti, sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang Kristen di Indonesia ini sebenarnya mereka itu menjadi Kristen ya mereka karena kok menjadi korban kristenisasi sejak zaman Belanda dulu. Ya itu bisa kita ungkap, kita punya datanya. Nah, Siap. tuntunan agama kita, Rifa sayang, kan kita ini Siap, Bunda. tuntunan agama kita menyatakan balihu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun kita itu banyak baru paham atau baru punya andalan sebuah surat saja, sampaikan, itu pun sudah wajib. Betul, betul sekali Umi. Saya pun berusaha untuk mengikuti koridor Islam, walaupun terkadang kami khilaf ya, karena kita manusiawi terkadang terpancing, tersulut emosi. Walaupun kami berusaha sebaik mungkin untuk walaupun tidak mudah merepresentasikan Islam itu, tetapi kami harus berusaha semaksimal mungkin mengalahkan hawa nafsu dalam diskusi ini. Mungkin kalau Umi bisa kasih tahu, saya ini termasuk yang kalau diskusi itu tergantung siapa yang saya hadapi, Umi. Saya sering menghadapi penghujat. Mungkin kalau Umi tahu itu yang pernah tertangkap itu seperti MKC, kemudian itu lawan diskusi saya sebelumnya. Bahkan saya sengaja untuk mendebat hujah mereka yang adalah fitnah. Saya tidak segan-segan untuk bersikap keras, bukan berarti kembali mencaci sembahan mereka, tidak. Tetapi saya menggunakan konsekuensi logis dalam kitab mereka untuk menampar mereka ketika mereka menghina Islam. Nah, mungkin ada saran-saran kepada kami, istilahnya yang digunakan ini sekarang itu apologet Muslim, Umi. Ya. Atau kristolog Muslim gitu. Apa kira-kira nasihat Umi? Ananda Rifa, Ananda Aristo, sebenarnya Umi ini adalah sebagai orang tua, Umi bangga dengan Ananda. Ingat itu, Umi bangga dengan Ananda. Jadi inilah yang Umi maksudkan. Kenapa Umi bangga? Karena Ananda mampu menggunakan celah-celah teknologi yang sangat fenomenal saat ini di masyarakat, mau dari Twitternya lah sampai kepada TikToknya, dan kita buktikan kepada dunia, bukan hanya saudara kita yang domba sesat itu ya, yang di Indonesia, enggak, kepada seluruh dunia kita buktikan bahwa sebenarnya umat Islam itu mampu untuk mengurus kehidupan ini dengan Islam. Masya Allah. Sepanjang tatanan itu Islami, insya Allah mudah. Ya. Tapi fitnah ajalah yang membuat mereka itu tertipu. Jadi sebenarnya banyak di kalangan mereka itu, mereka orang-orang tertipu atau orang yang sengaja menipu dirinya sendiri. Jadi bukan karena mereka nggak ngerti. Mestinya mereka ngerti, kecuali kalau mereka memang tidak pernah membaca. Kalau dibilang buta huruf, enggak juga ya. Mereka enggak buta huruf, tapi sebenarnya hati mereka terkunci. Itulah sebabnya Umi sangat bangga, dan ayo kita lanjutkan dengan sarana-sarana seperti ini. Amin, Masya Allah. Silakan Bang Aristo. Saya masih speechless. Ya. Sambil kita menunggu Bang Zuma, kita ngobrol dengan Umi dulu. Semoga Umi selalu sehat. Pokoknya teman-teman netizen yang ada di Komal, di follow akunnya Mbak Sali Hamida. Nanti insya Allah suatu saat ketika beliau membuka kajian pun kita bisa dapat ilmu dari beliau. Silahkan teman-teman di follow akun beliau. Nah, jadi kita tahu mana akunnya Umi Irene. Ketika beliau suatu saat memberikan kajian, informasi, edukasi kepada kita umat Islam, maka kita sudah tahu channel mana yang bisa kita lihat. Nah, kita doakan bersama semoga Umi Irene selalu diberikan kesehatan oleh Allah
Allah, dan semoga saya melihat wajah beliau saja saya luar biasa ya, kayak apa ya, bahagia aja gitu. Karena saya masih ingat tuh waktu saya SMA kelas 1, saya punya VCD-nya loh. Jadi kita dulu zamannya VCD ya, kita belum ada handphone, smartphone begini. Jadi saya itu nonton Umi Irene itu lewat VCD. Kaset-kaset yang saya simpan itu saya tonton ketika penjelasan beliau. Bahkan saya ingat setiap penjelasan beliau itu tentang Konstantin, sampai saat ini saya mempelajari dengan sungguh-sungguh kekristenan, sejarahnya, Bible, dan saya kuliah mengambil jurusan Islam karena yang terpenting memang pendalaman Islam, tetapi tentu komparasi itu penting. Masya Allah, semoga Umi Irene sehat selalu sambil kita tunggu Bang Zuma. Silakan Bang Aristo. Ya, Masya Allah. Jadi kalau Umi ini sudah tidak, saya ini anaknya. Jadi saya ini anaknya. Saya juga dong, Umi. Ya. Anaknya Umi juga ya. Ya. Alhamdulillah Rifa juga anak Umi. Alhamdulillah. Anak bungsu, tapi sebentar lagi insya Allah ada yang bungsu-bungsu lain lagi. Insya Allah anak Umi. Masya Allah. Jadi saya sama Umi ini setiap hari kami berkomunikasi. Kemudian mungkin yang belum mengenal, ya, beliau ini sosok mujahidah yang sangat luar biasa, guru kita, orang tua kita, ya. Beliau berdakwah, ya, luar biasa, dan Masya Allah. Beliau banyak menjadikan para mu'alafah, membina para mu'alafah, ya. Dan Alhamdulillah dari binaan Umi ini menjadi Islam yang kafah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi saya bersama dengan Kohani Kristianto itu sebagai pembina di Irene Center, di mana tempat Umi kita, dan saya udah beberapa kali lah ke tempat Umi, makan di tempat beliau, gitu ya. Setiap ada masalah, ada sesuatu, insya Allah saya, Kohani, Kodondi, ya, dan semuanya insya Allah selalu ditelepon sama beliau. Apalagi kalau misalnya ada, karena beliau ini kan punya banyak binaan akhwat, mu'alafah, ya, wanita lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang suka main-mainin binaan Umi Irene, hati-hati kalian. Ada Aristo dan Kohani Kristianto, hati-hati kalian ya. Menunggu Bang Zuma, teman-teman bersabar ya, insya Allah Bang Zuma on the way ke sini. Ya, mungkin Umi sedikit prolog terkait tentang, saya masih ingin membahas pandangan Umi. Tadi Umi sudah katakan kenapa kita hadir di sini sebagai bentuk dakwah Islam, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, bagaimana kesulitan dahulu kalau Umi sendiri ketika mencoba mensiarkan Islam kepada mereka yang sama sekali tidak mengenal Islam, bahkan membenci. Kalau kami sekarang kan Umi bisa lihat bagaimana kami betul-betul perang argumentasi. Nah, kalau Umi sendiri mungkin pengalaman Umi lah bisa berbagi dulu dengan kami di sini sebelum kita ke Bang Zuma nanti dengan Umi nanti kolaborasi mengedukasi. Silakan. Ya, terima kasih. Sering-sering kita ini juga terkejut ketika mereka bertanya, yang artinya banyak sekali pertanyaan mereka itu kadang nggak masuk akal gitu ya, tapi itu dipertanyakan, dan ternyata itu adalah suatu pola pikir mereka karena mereka terbiasa terdoktrin. Jadi misalnya contohnya itu tentang iman. Iman itu bagi mereka adalah percaya 100% itu iman. Jadi iman itu maka menurut mereka tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dalil, tidak perlu sesuai atau tidak sesuai. Jadi nggak perlu cross check begitu, itu mereka. Dan itulah yang membuat mereka itu ya benar-benar seperti sebutan mereka ya, bagaikan domba tersesat begitu ya. Itu siapa ya? Mereka sendiri begitu. Sehingga mereka walaupun secara ilmu pengetahuan umum mungkin sudah mumpuni, sudah sarjana dan seterusnya, tapi ternyata mereka masih bodoh di bidang agama.
Dan mengapa begitu? Ya faktornya banyak ya. Antara lain karena lingkungan mereka tidak mengenal orang Islam yang mampu untuk menjelaskan kepada mereka. Itulah pentingnya di sini kita berdakwah. Nah, masuk di dalam dan saya juga bisa menebarkan pemahaman ini. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu dia jatuh juga. Nah, begitupun mereka, sepandai-pandainya mereka berkilah, tapi suatu saat mereka juga akan jatuh, begitu. Maka kita tidak perlu berputus asa, kita tetap harus berupaya dengan menggunakan berbagai sarana. Jadi kalau kalau seperti ini mau pakai sarana teknologi, ayo pakai teknologi dan berbagai cara yang lain lagi. Karena Islam itu tidak gagap dengan teknologi. Dan alhamdulillah hal itu bisa kita tunjuk bagaimana para pendahulu-pendahulu kita. Dan jujur bagi kita umat Islam berdakwah itu berjamaah. Nah, kalau dakwah sendiri-sendiri itu ya kayak apa ya? Kayak orang main silat begitu ya. Nah, kayak pendekar itu bukan orang Islam, tapi dakwah yang berjamaah ini bisa kita contoh dari Rasulullah SAW ketika berdakwah, maka dakwah beliau itu mendapatkan dukungan penuh dari para sahabat. Betul. Dalam sejarah tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga mendapatkan dukungan penuh dari sahabat-sahabatnya, yaitu para Hawariyun. Dan manisnya iman, manisnya Islam terukir dalam sejarah bagaimana ketika Islam itu dipahami dan diamalkan luar biasa. Ternyata hidup ini menjadi aman, tentram, damai, adil, makmur, semuanya ada. Tapi ketika Islam ditinggalkan, maka kita lihat berbagai macam kepincangan dan kehinaan yang ada. Benar. Masya Allah. Ya, Umi, tidak sedikit stigma negatif dilemparkan, baik secara eksternal sudah pasti, dan tidak sedikit juga pihak internal membuat sebuah stigma negatif terhadap, saya mengatakan kami, karena dianggap sebagai orang-orang yang merusak kerukunan umat beragama. Padahal terkadang secara fakta kronologis, saya sendiri memiliki akun YouTube di mana akun YouTube saya telah didahului oleh para YouTuber Kristen yang selalu menyerang akidah Islam dengan syubhat-syubhatnya. Lalu saya hadir memberikan niat mengcounter dalam maksud kalaupun saya bisa menjawab, saya jawab, kemudian untuk mempertanyakan kembali parameter yang mereka paksakan kepada kita. Namun ketika Islam hujahnya tak mampu dikalahkan, Umi, kemudian ketika pertanyaan kita menghancurkan logika, kemudian membenturkan mereka dengan isi kitab mereka, tidak sedikit pada akhirnya kami dituduh sebagai orang yang memprovokasi umat beragama di Indonesia. Nah, Umi, pada malam kali ini semoga saja saya pribadi, Rifa, yang sudah kurang lebih berdiskusi selama 4 tahun dengan teman-teman Kristen, saya pribadi berprogres menjadi lebih baik. Kita berharapnya dakwah kita ini bil hikmah. Kalau kita bicara tentang emosi, tentu ketika baginda Rasulullah dihina, Allah dihina, Islam dihina, dipelintir, tentu kita emosi. Tapi kali ini master kita, saya bilang guru saya, motivator saya, Umi Irene, dengan cara beliau, hujah beliau tanpa melontarkan kembali hujatan, tetapi betul-betul hujah, bukan hujatan, yang memiliki dasar yang kuat. Dari sini kita harus belajar. Maka teman-teman muslim, mari sama-sama kita belajar pada malam ini kepada Umi Irene. Semoga barokah ilmu beliau menjadi pahala jariah, dan teman-teman muslim juga setidaknya tahu apa-apa yang memang teman-teman harus tahu. Ya, kita boleh saja mengkritisi bagaimana orang lain memahami sesuatu, tetapi setidaknya pun kita paham konteks. Jadi kita tidak menuduh membabi buta. Nah, saya berharap kali ini Bang Zuma dengan Umi Irene berbagi ilmu kepada kita.
sehingga kita di sini kajian full, dan insya Allah semoga Umi Irene memberikan informasi-informasi yang selama ini mungkin teman-teman muslim, wah saya tidak tahu kalau ada seperti itu. Nah, nanti kita serahkan informasi apa yang hendak dibagi sama Umi Irene, dan juga kita sambil menunggu Bang Zuma. Bang Aristo, apakah sudah ada Bang Zuma di rumah di kolom antrian? Iya, Bang Zuma itu katanya ini. Sudah. Sepertinya beliau sudah di bawah. Sebentar, sabar. Oke. Saya tidak. Kita sapa. Oke. Belum. Coba Uni Rifa bisa telepon sebentar beliau. Ya, tadi beliau sudah kasih tahu. Oke. Kok berakhir? Salah. Beliau salah. Beliau pikir di room saya, di roomnya Bang Aristo. Tunggu. Di room saya. Oke, beliau salah. Beliau salah jalan ini. Bentar, saya kasih dulu. Bang Zuma salah. Nih, bentar. Beliau pikir di room saya. Bentar. Nah ya. Jadi Bang Zuma ini adalah komandan saya, Umi. Beliau adalah, seperti Umi katakan, kita berjamaah, maka sesungguhnya kami pun memiliki, saya sendiri, saudara-saudara saya sangat backup, Bang Aristo, Bang Zuma, dan nih beliau sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya silaturahmi lagi sama Umi tersayang. Masya Allah. Umi sehat. Ananda, Umi sehat. Dan semoga Ananda juga selalu sehat. Dan Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. semangat. Ini Kanda Zul, Umi Irene pengen sekali memandang wajah Kanda Zul ini. Katanya pejuang yang tangguh. Beliau sangat sayang kepada anaknya yang bernama Zulkifli M. Abbas. Ya, cuman di sini gelap. Masya Allah. Di tempatku ini lagi gelap. Oh begitu. Kita beda berapa jam? Sejam Umi. Nanti Umi sejam aja Umi. Sejam, kita ngobrol. Nah teman-teman yang naik boleh, silakan yang mau naik. Karena Gurunda Zuma sudah hadir di tengah-tengah kita. Totunnya hidup ya, suaranya terlalu ekonya terlalu besar Bang. Cuma mungkin abang setting biar tidak terlalu menggema gitu. Oke. Bang Aristo dibesarkan komal Bang Zuma dulu, biar Umi Irene melihat Bang Zuma, komandan kita gitu. Besarkan komalnya. Ini dia Umi, abang saya ini Umi, panglima kami ini Umi. Saya dengan Umi sudah lama komunikasi. Kita pernah satu grup WA. Tapi waktu itu Umi sibuk. Jadi grup WA-nya kita tutup. Kita berpisah di situ. Umi pasti masih ingat Zulkifli M. Abbas official. Berarti saya aja yang nggak diajak ya Bang ya. Saya anak tiri berarti ya. Waktu itu kami cuma berempat. Waktu itu. Waktu itu saya belum lahir kali ya Bang. Umi sibuk, kita nggak mau ganggu Umi waktu itu. Aduh. Nah, Kita masih sering komunikasi dengan Ustaz almarhum Iksan Mokoginta saat itu. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kenapa ya orang-orang ini suara Bang Zuma kenapa dikomplain ya sama orang-orang, dibilang suaranya ngerobot. Netizen di bawah bilang suaranya Bang Zuma ngerobot. Sepertinya ada problem dengan suara Bang Zuma ini. Ya, sepertinya ngerobot gitu. 1, 2, cek monitor. Mungkin nggak usah pakai itu kali, nggak usah pakai, karena dengan pakai ini saja tuh udah bagus. Bindeng katanya. Oke, aman katanya, aman. Nggak apa-apa pakai headset, maksudnya nggak usah pakai itu alat itu. Efeknya nggak usah pakai. Noise, kalau nggak pakai noise.
Katanya suara abang tuh kayak robot. Tapi gimana? Udah oke ya? Oke, udah aman katanya. Bagus suaranya Oke. Kanda Zuma bagus. Oke. Oke, kita lanjut acaranya. Oke, baiklah. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita ya dan ditemani oleh sudah ada Nona Cebi, Bang Ucok Tebas dan bintang mualaf sudah bergabung bersama kita. Baik teman-teman, pada malam kali ini kita kedatangan kolab spektakuler antara Umi Irene dengan Bang Zuma, di mana teman-teman tahu sendiri ya, ranah yang kita setiap hari jalani ini itu masternya adalah Umi Irene dan Panglima kita Bang Zuma akan memberikan wawasan dan edukasi untuk teman-teman muslim pastinya ya. Dan silahkan, tadi Umi Irene sudah sedikit prolog Bang Zuma, sudah beliau sedikit banyaknya kita sudah ngobrol karena abang terlambat barusan. Sekarang abang silahkan, apa yang mau disampaikan, kemudian boleh juga tentang Umi Irene boleh, ataupun tentang diskusi lintas agama boleh, karena nanti kita akan masuk ke ranah kajian materi akan disampaikan Bang Zuma dengan Umi Irene. Kan Bang Zuma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Irene Handono, masya Allah. Waalaikumsalam. Dulu kita satu room sama Umi Irene Handono sama Ustadz Juma dulu, masya Allah. Waktu di WA dulu. Ya, betul. Monggo lanjut. Ya. Assalamualaikum abangku, masya Allah. Wah, mantan pendeta yang cemumek ada di sini. Plup. Allahu Akbar. Sehat terus. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auto. Ya, silakan Uni Rifa gimana? Sinyal Uni nggak bagus. Sinyal Uni lagi nggak bagus. Silakan Kanda, mungkin opening statement untuk Kanda mengawali pertemuan kita. Oh gitu. Ya, silakan. Oke. Nah, gangguan lagi sepertinya. Ya. Yang mana yang gangguan nih? Uni Rifa ya. Iya. Lanjut dulu aja Bang Zuma, langsung aja Bang. Saya ada gangguan signal. Langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus beberapa nabi setelah beliau yang mulia, baginda Rasulullah sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kepadanya segala sesuatu bergantung dan kepadanya segala sesuatu memohon dan meminta, Allah Azza wa Jalla. Salawat serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan jalan keselamatan, yang membersihkan dan menghapuskan segala dosa-dosa umatnya dengan memberikan solusi tindakan perbuatan di dalam kehidupan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hari ini, malam ini kita sangat berbahagia kedatangan seorang ibu yang selama ini, Masya Allah, memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya apologet yang ada di Indonesia. Saya Zulkifli M. Abbas mengenal beliau sebagai sosok guru, ya, meskipun saya tidak pernah diangkat oleh beliau sebagai guru langsung, tapi dari beliau, lisan beliau, saya banyak mendapatkan materi-materi tentang kristologi. Dan saya pernah berempat dalam satu grup WA bersama dengan abang saya, Akhi Sugiono. Dari sana kita menemukan dan menerima materi-materi yang sangat-sangat
subhanallah, sangat-sangat kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan apa yang diharapkan, ya, apa yang diharapkan negara kita ini, ya, dalam kaitannya hubungan lintas agama, khususnya Islam dan Kristen. Seperti apa Islam itu harus berpola dan bersikap menghadapi agama di luar Islam, khususnya agama saudara kita Kristen, dan seperti apa kita menyikapi dan merespon apa yang mereka lakukan terhadap Izin Bang keadaan yang ada. Bang Iya, Zuma, silakan. banyak teman-teman yang dari tadi itu komplain suara abang itu autotune-nya hidup. Jadi seolah-olah suara abang ngerobot atau bergetar. Coba autotune-nya abang matikan, karena itu suara untuk karaoke setahu saya. Dan saya dapat info juga dari beberapa teman netizen, autotune abang itu hidup sehingga suara abang tidak senormal biasa. Iya, memang agak Dan ngerobot. Ya teman, ya Gimana sekarang? autotune-nya matikan. Masih gimana? bergetar seolah merobot gitu. Masih ya? Ya, Masih teman-teman? coba teman-teman di bawah. Ya, di bawah oke nggak? Oke. Oke. Silakan lanjut Bang, silakan lanjut. Buat yang Oke, ada udah ngecas bagus ya? handphone dimati. Ya, kalau ada yang yang sedang ngecas handphone dimatikan dulu casnya, dicabut karena ada noise juga. Jadi teman-teman merasa noise suaranya di bawah. Terima kasih, lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi pada intinya saya tidak berpanjang lebar. Saya hadir di tengah-tengah umat muslim, dalam hal ini pecinta, penikmat dialog lintas agama, apologet. Salah satu yang memberikan motivasi kepada saya adalah beliau, ibunda tercinta. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan senantiasa diberikan nikmat kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Amin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian mungkin forum ini saya serahkan kembali ke Dinda Rifah. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa kebahagiaan saya bersama dengan beliau. Masya Allah, subhanallah. Kapan saya bisa sungkeman sama Umi ini? Masya Allah. Rindu kan. Umi Iya, Mas. sangat rindu. Allahu Akbar. 24 jam, silakan. Masya Allah, syukran Umi, syukran. Insya Allah. Baik Umi, sementara segitu dari saya. Salam hormat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Jadi Umi, Bang Zuma dan Pak Desugi memang cerita bahwa beliau pernah satu grup dengan Umi, hanya beberapa orang, Pak Desugi, Umi dan juga Bang Zuma. Mungkin ingin bernostalgia, mungkin apa yang ingin disampaikan, silahkan Umi. Ya. Ananda Zuma dan Pak Desugi, kemudian juga Ananda Aristo, kemudian Ananda Rifa, dan Ananda seluruhnya yang bergabung di malam hari ini. Alhamdulillah, Umi bahagia banget saat ini kita bisa berjumpa. Inilah momen ketika Allah sudah memperjumpakan kita dan tidak ada yang bisa menolak bahwa hal ini terjadi. Nah, penekanan Umi, Ananda Zuma, ayo kita kolaborasi. Kita kolaborasi untuk membina mu'alafah. Ya. Ayo bareng-bareng kita patahkan fitnah-fitnah terhadap Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umi Siap, Umi. Umi siap di belakang. Ananda semua di depan. Program banyak yang kita bisa laksanakan. Umi juga sudah punya program santri mu'alafah dan Umi sudah punya tempatnya. Terima kasih, Ko Tony. Lanjut Umi. Lanjut Umi. Barusan ada kereta api lewat Umi, lanjut Umi. Suaranya hilang. Umi, suaranya hilang, nggak ada. Suaranya Umi bisa dibantu Ukti Sali memperbaiki suaranya Umi Irene. Kalau perlu pakai headset ya, kalau bisa. Ya, Ya, kalau ada yang Suaranya terlalu jauh. ada handset. kalau ada yang sedang ngecas handphone,
yang ngecas handphone mungkin dicabut dulu biar tidak ada suara noise, biar Umi clear kita dengarkan. Masya Allah, bergetar hati saya. Lanjut Umi. Mungkin kita sudah lebih enak lagi ya, bisa terdengar lebih jelas. Nah, kemudian Umi punya banyak program ya. Konsen Umi saat ini adalah membina santri mu'alafah. Dan kita ingat, kalau para mu'alafah ini kita diamkan, kita biarkan, karena mereka ini kan proses awalnya kan syahadat. Setelah mereka bersyahadat, maka nggak boleh kita lepas. Kita harus membekali mereka. Mengapa? Karena pasti mereka itu menjadi sasaran para misionaris. Apologet Kristen itu pasti menyasar mereka. Mereka ingin membawa balik, dianggap dombanya tersesat, maka mau dibawa pulang ke kandang. Gitu. Nah, ayo, insya Allah Ananda Zuma, Pak Desuki, Aristo, Riva, dan semua yang lain, ayo kita saat ini bersama-sama kita bentengi umat kita patahkan fitnah-fitnah mereka, dan kita tunjukkan keagungan Islam. Kita nggak jongkok, tidak berkhayal, bukan suatu dongeng belaka, tapi kita bisa bentangkan sejarah. Banyak hal yang bisa kita ungkap, dan itu akan menarik. Dan mudah-mudahan Ananda semuanya yang hadir, ayo sampaikan kembali dakwah kita. Insya Allah. Ya. Selamat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia dari Umi Irena, teman-teman. Tapi kita sapa dulu yang lain juga yang sudah bergabung. Umi Irene, saya akan perkenalkan beberapa tamu yang lain. Di sini ada saudari kita yang tinggal di luar negeri, Nona Cebi. Beliau salah satu mu'alaf juga yang menjadi benteng umat juga dalam mengcounter syubhat dari saudara-saudara kita yang di virtual yang berbeda keyakinan dengan cara viti-viti kita saling stitch biasanya. Nah, kemudian ada Bang Ucok Tebas juga dan Bang Bintang Mu'alaf. Pak Desugi tentunya Umi sudah kenal. Dan di sini mantan pendeta Pak Dance Mume. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelum ke Pak Dance, Pak Desugi mungkin yang ingin disampaikan baik kepada Umi Irene ataupun kepada publik. Silakan Pak Desugi, kita kasih kesempatan Pak Desugi menyampaikan beberapa patah kata dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Irene Handono, Masya Allah, ternyata kita masih dijumpakan oleh Allah di room yang berbahagia ini. Sekitar 5 tahun yang lalu kita pernah satu grup yang isinya saya, Bang Zuma, Umi, dan kalau tidak salah Hindra Wijaya. Ya, Hindra Wijaya. Nah, Masya Allah, tapi diakui atau tidak diakui, saya terjun ke dunia apologet. Ini awalnya saya mendengar video Umi sekitar tahun 2005 waktu itu. Umi Irene Handono membuat kesaksian dan itu disetel di masjid. Itu pun orang nyetel masih takut-takut, ini gimana nanti ada orang protes dan sebagainya gitu kan. Tapi disetel di masjid nekat. Wah, ini saya kira Masya Allah Umi Irene Handono. Tapi waktu itu saya memang masih nggak ngerti apa itu Bible, saya nggak ngerti. Belum pernah belajar tentang Bible. Lambat laun akhirnya ketemu videonya Zakir Naik, debat dengan William Campbell. Terus beruntun melihat debat siapa almarhum Syekh Ahmad Didat. Masya Allah, ya guru-guru saya super keren, termasuk Umi Irene Handono. Dan waktu itu kita juga diberi materi-materi oleh guru saya ini, Umi Irene Handono. Dan mengenai ajaran Umi Irene Handono, insya Allah kita selalu siap, karena memang kita sudah mewakafkan ya waktu kita, umur kita ini untuk agama. Agama ini perkara yang paling penting, tidak ada yang lebih penting selain agama. Masalah dunia mah kecil, kata Allah, adunya mataul gurur, tapi urusan agama itu paling penting. Barang siapa yang mau mengabdikan dirinya kepada agama, Allah akan permudah urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Ya,
Mari kita bertekad untuk agama, untuk membentengi saudara-saudara kita dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya, kita tidak boleh tinggal diam. Ya, saudaraku sekalian. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Insyaallah. Umi Irina Baik, terima kasih Pak Desugi. Sekarang kita menyapa kembali kepada Pak Dan Cemumek. Mungkin Pak Dan Cemumek ada yang mau disampaikan mungkin? Karena kali ini kita ada narasumber, ada kolaborasi spektakuler antara Bang Zuma dengan Umi Irene. Nanti mungkin kita masuk ke ranah kajian, tapi ada yang mau disampaikan Pak Dance mungkin sebelum kita masuk ke ranah kajian. Silakan Pak Dance. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang ya ketemu dengan Umi Irene Andono dengan Bang Suma, Uni Rifa, Aristo, Ustadz Sugi dan yang lain-lain yang merupakan penyemangat. Ya, saya bangga atas keperkasaannya menegakkan kebenaran. Ya, saya sebagai mantan pendeta, setelah mualaf saya banyak belajar. Ya, supaya saya bisa dapat berdakwah, membela kebenaran. Setahu saya, Muslim itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Itulah sebabnya saya harus istiqomah. Dan saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Karena keindahan dunia bisa berlalu. Tetapi keindahan rohani tetap kekal. Dan itulah yang saya ingin sampaikan. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Allah. Baik, teman-teman ya, standby di sini Umi Irene, ada para YouTuber juga, Bang Bintang Mu'alaf salah satu YouTuber juga, ada Bang Ucok dan juga Nona Cebi. Kita langsung saja ke materi. Kali ini kita ingin mendengarkan pemaparan terkait tentang ilmu kristologi. Nanti Bang Zuma akan kolaborasi dengan Umi Irene untuk memberikan kita informasi, edukasi di mana hal-hal yang umat Islam selama ini tidak pernah tahu dan tidak mau tahu. Padahal sejatinya umat Islam itu penting mengetahui ini sebagai perbandingan. Bukan berarti kita menghantam, menghajar agama lain, tidak. Tetapi ini fakta-fakta yang memang masuk ke ranah ilmu. Dan memang dibolehkan diketahui. Dan bahkan ketika kita mengetahui hal-hal yang apa yang diketahui Bang Zuma dan Umi Irene akan menambahkan keimanan kita. Dan bisa juga kita bawakan ke dalam ranah diskusi untuk mengetuk hati, membuka cakrawala berpikir mereka yang belum mengenal Allah, bahkan membenci Allah dan membenci agama Islam. Maka mari kita masuk ke acara inti kita, edukasi dari Umi Irene. Dan saya langsung saja serahkan kepada Umi Irene untuk menyampaikan apa-apa wawasan Umi Irene yang ingin dibagikan kepada kita. 1,6 yang menonton, jangan lupa di follow akunnya Umi Irene dengan nama Sali Hamida, dan juga akun Pak Dan Cemumek dan teman-teman yang ada di sini, Bang Aristo juga. Jangan lupa untuk di follow dan juga jangan lupa di subscribe YouTube Umi Irene, Bang Zuma, Pak Desugi, dan biar kita berdakwah lewat udara, lewat virtual. Ketika mereka menyerang lewat virtual, kita pun membentengi lewat virtual. Silakan Umi, silakan disambut. Umi Irene menyampaikan dakwahnya kepada kita untuk mengingatkan kita hal yang harus kita ingat dan kita pahami. Silakan Umi. Terima kasih atas waktu yang istimewa yang diberikan kepada Umi. Alhamdulillah, kalau kita mengingat pada sejarah, Umi mungkin sedikit memberikan latar belakang sejarah diri Umi. Umi sama sekali tidak pernah menduga ketika Umi masih remaja sampai ke Umi usia mahasiswi, Umi tidak menyangka bahwa Umi akan menjadi seorang muslimah. Umi saat itu setelah lulus SMA bahkan mewujudkan cita-cita Umi, yaitu masuk biara. Karena pikir Umi biara adalah suatu tempat berkumpulnya
manusia-manusia terpuji, manusia-manusia yang suci dan pakaiannya putih-putih begitu ya, apik, bersih. Maka Umi masuk ke biara dan kemudian Umi pun mendapat tugas 2, yaitu kuliah di biara dan kuliah di filsafat teologinya. Dan kemudian sampailah ketika mendapatkan berbagai macam kuliah itu, ketika berbicara tentang perbandingan agama, dan kemudian diperkenalkan masing-masing agama, diperkenalkan tentang Islam dengan suatu catatan bahwa Islam adalah agama orang-orang miskin. Islam adalah agama orang-orang bodoh. Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Islam adalah berkumpulnya orang-orang yang tidak bisa diatur dan seterusnya. Dan kemudian kalau hari ini maka masih terdengar tentang radikul dan sebagainya. Dan kemudian terbentuk pemikiran bahwa Umi ingin lebih mengetahui tentang Islam dengan tujuan untuk bisa berdakwah lebih lancar lagi dengan pemahaman Islam dan menjatuhkan umat Islam. Dan Umi minta izin kepada dosen Umi, Pater, mohon izin untuk saya mempelajari Islam dari sumbernya. Nah, kalau bisa menemukan sumbernya, yaitu kitab suci Al-Quran yang menyatakan tentang kejelekan Islam, itu kan luar biasa. Dan Umi ditugaskan untuk itu. Silakan pelajari Islam, tapi jangan lupa carilah ayat-ayat yang menyatakan tentang kejelekan Islam. Dan Umi cari ayat itu, tapi inilah merupakan suatu peristiwa tak terlupakan bagi Umi, sehingga Umi pun sering ditanya tentang hal ini. Bagaimana awalnya Umi menemukan Islam? Katanya begitu pertanyaannya. Dan Umi tak terlupakan. Saat itu Umi ketika kuliah, maka sebelum pulang Umi mampir ke perpustakaan dan Umi meminjam buku yaitu kitab suci Al-Quran. Saat itu Umi temukan, Umi bawa pulang ke biara. Malamnya Umi masuk ke ruangan baca, ruangan belajar, dan Umi mengambil kitab suci Al-Quran. Tetapi ketika Umi sudah memegang kitab suci Al-Quran, Umi pun bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Maka Umi buka dan Umi lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin Umi bisa membaca kitab suci Al-Quran? Hurufnya itu kata orang Betawi panjang-panjang, bulat seperti cendol. Maka nggak mungkin. Dalam kebingungan itu Umi ingat ada kok kitab suci Al-Quran yang diterjemahkan. Nah, alhamdulillah besoknya Umi kembali Umi memulangkan Al-Quran dan mengambil Al-Quran yang pakai terjemah. Mulailah kemudian malam hari dengan niat belajar, Umi membuka kitab suci Al-Quran. Maka saat itulah terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja, ternyata justru membawa berkah. Yaitu apa? Insyaallah. Ya, Umi membuka kitab suci Al-Quran itu seperti, mohon maaf, seperti membuka kitab-kitab pada umumnya, termasuk Bible. Ternyata kebalik, apa yang Umi buka itu adalah bagian belakang. Dan paling belakang adalah surat An-Nas. Nah, Umi buka lagi, maka ketemu surat Al-Ikhlas. Ketika Umi ketemu surat Al-Ikhlas, maka ya Umi tidak mengerti, yang Umi baca itu yang pertama kali. Dan kemudian Umi bacanya tentu tidak dengan huruf hijaiyahnya, tapi dengan huruf Latin saat itu. Tentang surat Al-Ikhlas. Kalau sekarang insya Allah sudah lancar. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah,
Subhanallah. Itu sangat bersejarah bagi Umi. Nah, ketika Umi mempelajari kitab suci Al-Quran, mempelajari surat Al-Ikhlas itu, maka Umi setelah baca terjemahnya katakanlah bahwa Allah itu ahad dan seterusnya. Loh, ini benar. Ini betul. Ya memang menurut Umi, istilah Umi, ya memang Tuhan itu begini. Nah, istilahnya begitu. Jadi ini benar. Kenapa Umi bisa menyatakan ini benar? Karena Umi sudah mengetahui tentang sejarah gereja, tentang konsili Nicea. Saat itu langsung connect. Umi mengetahui konsili Nicea tahun 325 Masehi yang hasilnya adalah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Trinitas, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat itulah untuk pertama kalinya Yesus menjadi seorang Tuhan. Insya Allah. Luar biasa ya. Kesalahan membawa berkah. Mungkin oke, signal saya di sini takutnya jelek. Nanti Bang Zuma silakan menanggapi. Jadi begini Umi, menariknya apa yang Umi rasakan itu berbeda ya. Kalau kami umat Islam, saya sendiri membaca Bible bukan mencari kesalahan Bible sebenarnya, tapi ingin tahu ajarannya dalam Bible itu seperti apa sih. Tapi justru yang saya pribadi temukan, saya bisa mengatakan bahwa kita umat Islam itu lebih percaya Yesus seperti yang dia ucapkan dalam Bible. Ya mungkin saya akan Bang Dazuma ini, ada yang mau ditanggapi atau disampaikan Bang, karena kolaborasi spektakuler kita adalah edukasi dari Bang Zuma dan Umi Rene. Monggo Bang Zuma. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Saya tak henti-hentinya takjub ya sama Umi. Jadi kalau kita melihat dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Umi tadi, itu betul. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya menyimak daripada sejarah perjalanan beliau sampai meninggalkan agama yang lalu, masuk ke Islam. Itu ya seperti yang diceritakan beliau barusan. Bahwasanya dia membuka kitab suci Al-Quran, kebalik yang ditemukan itu. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Sebagai apologet tentunya, bahwa kalau saudara-saudara kita Kristen punya doktrin dan dogma, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita juga punya doktrin yang sangat kuat, yang nyaris saja terlupakan sekiranya para apologet ini tertidur semuanya. Apa itu? Yang dibacakan oleh Umi tadi barusan. Lam yalida walam yulad. Itulah doktrin Islam yang seharusnya ditegakkan sampai hari ini. Bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di luar daripada itu, ketika ada sesuatu yang punya kuasa tapi diperanakkan, maka itu bukan Tuhan. Sekuat apapun doktrin itu datang, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tepis. Itu sudah enggak zaman, karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu poin. Jadi umat Islam hari ini, khususnya di negara yang kita cintai ini, harus kita tanamkan doktrin ini, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga, bukan membagi diri, bukan membela diri, bukan mengambil makhluk, mengambil rupa makhluk, lalu kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, bukan mengosongkan diri setara dengan makhluk, tetapi intinya Tuhan itu ada, tapi laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'. Jadi kalau ada doktrin yang masuk, ya sampaikan aja, laisa kamislihi syai'. Tuhan yang disembah oleh para nabi tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi pencipta langit dan bumi itu ada.
Apa buktinya pencipta langit dan bumi itu ada? Alam semesta ini ada. Ibarat kita melihat jejak hewan. Ketika kita tidak melihat hewannya, tapi kita melihat jejaknya, itu bukti bahwa hewan itu ada. Meski kita tidak melihat hewannya, tapi karena meninggalkan jejak, orang-orang yang berakal pasti sadar dan memahami. Hewan itu ada, buktinya jejaknya ada. Pencipta itu ada, buktinya alam semesta ini ada. Tidak akan mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Karena dirinya aja tidak ada, gimana mau menciptakan yang ada? Karena alam semesta ini ada, maka tentu yang mengadakan itu adalah esensi yang ada. Itulah yang disebut wujud. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa melihat dia, bagi orang yang berpikir, tetap aja Allah itu ada. Allah tidak kemudian hilang oleh karena Allah tidak bisa dilihat. Oleh karena kita tidak bisa melihat Allah, oh Allah itu tidak ada. Bukan seperti itu. Makanya di dalam Islam, ilmu ihsan itu sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau jika engkau tidak mampu melihatnya karena memang engkau tidak akan mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Itu yang disebut iman. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, melalui komal kita ini di hadapan guru kita yang kita cintai dan kita sayangi, yang senantiasa kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, saya ingin mengatakan begini, bahwa seharusnya yang kisru tentang konsep Tuhan, atau kisru tentang kitab suci, atau kisru tentang kenabian, atau kerasulan, atau keselamatan, atau kerajaan pencipta langit dan bumi itu adalah Islam dan Yahudi. Islam dan Yahudi, keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa seperti itu? Apakah yang satu ini tidak dipandang? Bukan gak dipandang, tetapi mereka kemudian tidak memiliki legitimasi dari para nabi. Ajaran mereka tidak memiliki legitimasi dari ajaran para nabi, bahwa sesungguhnya nanti akan datang Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi makhluk. Itu tidak ada dalam konsep yang diajarkan para nabi, baik itu nabi-nabi Bani Israel maupun kita. Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tersentuh sedikit pun pengajaran pencipta langit dan bumi itu akan nusul menjadi makhluk, apalagi sampai dibunuh oleh makhluk. Itu poin. Kemudian yang terakhir di sesi ini, sebelum saya serahkan kepada host kembali, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya Bani Israel itu di dalam kajian-kajian mereka terhadap penobatan dan predikat atau simbol domba itu hanya ditujukan kepada Bani Yakub. Yeremia 50:70, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, semua yang disebut domba itu pasti secara hukum nasab mereka disebut kaum Israel. Jadi domba adalah kaum Israel. Di luar dari Bani Israel, umatnya Bani Israel, umat dari keturunan Yakub, Nabi Yakub, itu mohon maaf dikatakan dalam Matius 15 disebut sebagai guguk atau disebut serigala. Ini mohon maaf. Oleh karena itulah kemudian sejatinya ketika kita belajar tentang kaidah-kaidah kebenaran, maka pondasi awal itu adalah titik histori di mana agama itu kemudian berangkat. Hari ini, umat Islam di Indonesia berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pada pokok dasarnya, beliau lahir dan menjalankan risalah kenabiannya di tanah Arab. Arab sampai hari ini Islam menerima Allah, menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW, menerima Islam, menerima Al-Quran, takbir Allahu Akbar bergemah di tanah Arab. Sampai hari ini sudah 1400 tahun. Allah.
Lalu bagaimana dengan mereka yang datang di tengah-tengah kita mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Elohim? Dari mana mereka berasal? Ajaran ibadah hari Minggu itu dilakoni di mana? Mengajarkan 3 pribadi Tuhan, dua di antaranya nusul ke atas muka bumi, itu ilmunya dari mana? Mereka selalu menggaungkan kami adalah Israel rohani, kami adalah Yahudi rohani. Tapi apa faktanya? Bani Israel tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan hari ini oleh mereka. Harusnya yang mengajarkan tentang agama mereka, kalau itu benar, ya keturunan Bani Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang agama mereka. Tapi kan faktanya tidak. Melalui Portugis, melalui Belanda, masuk ke Indonesia. Bukan rabi-rabi Yahudi yang datang, bukan mereka yang beribadah kepada sinagoge, yang di dalam sinagoge, bukan mereka yang kemudian menyebut Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, bukan. Bukan mereka yang datang mengajarkan agama itu di Indonesia. Bukan. Untuk itulah kemudian, kalau mereka memiliki doktrin, kita juga punya doktrin. Lam yalida, walam yulada. Pencipta langit dan bumi, tidak diperanakkan, dan juga tidak beranak. Jadi kalau ada yang mengajarkan dengan seindah apapun dibungkus ajaran itu, selama dia mengatakan ini ajaran, mengajarkan menyembah kepada anak Tuhan, tolak dengan mengatakan La ilaha illallah. Demikian sementara, terima kasih banyak atas semua ilmu yang diberikan oleh Gurunda Umi selama ini kepada saya pribadi dan teman-teman para apologet. Kami tidak bisa menutup diri bahwa kajian yang kami sajikan sebagai apologet yang sekarang sedang menjadi salah satu materi yang dinikmati oleh rakyat Indonesia, salah satu sumber materi itu adalah dari beliau, Umi yang kita sayangi. Masya Allah, Masya Allah. Untuk sementara saya kembalikan ke host. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam hormat buat Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bang Aristo, silakan Umi. Saya signal buruk. Silakan Umi. mohon maaf, Ananda Zuma. Ya, Umi. Ananda, Umi jadi takut Ananda. Umi takut banget dengan puji-pujian Ananda tadi. Umi bukan siapa-siapa. Umi hanya Masya Allah, subhanallah. adalah seorang hamba Allah. Di antara demikian banyak hambanya, dan Umi adalah salah satunya saja. Sedangkan Ananda semua adalah Avengers. Sebagaimana Umi katakan tadi, Umi siap berada di belakang Ananda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang bisa disumbangkan, walaupun hanya sebuah ayat, insya Allah. Dan Ananda alhamdulillah betul-betul Umi kagum. Silahkan berjuang dan Umi tetap di belakang Ananda. Umi bisa Umi. kapanpun. Sama-sama. Barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih ya. Silakan Umi. Ya. Oke, makasih. Cukup itu. Umi Oke. takut kalau dipuji-puji. Masya Allah. Masya Itu Allah. bentuk cinta dari Bang Zuma, bentuk kasih sayang. Jadi ini yang membuat Islam itu luar biasa, Umi. Ketika kita dipertemukan dalam ranah mungkin sesuatu yang niat kita sama, maka rasa cinta itu hadir. Yang betul-betul karena Allah, seperti yang saya alami sendiri. Betul kata Umi, Umi sendiri tidak butuh puji-pujian karena segala puji hanya bagi Allah. Tetapi memang Umi harus apa ya, Umi tidak bisa menolak juga ketika motivasi itu datang dari Umi, dan seperti saya contohnya kemudian akhirnya menjadi seorang yang berani dengan ketidakmampuan saya dengan sedikit ilmu, ketika saya termotivasi dari apa yang saya lihat, apa yang Umi sampaikan gitu, betapa ternyata seseorang yang dilahirkan bukan sebagai seorang muslimah, ternyata ketika Allah sudah berkehendak beliau dijadikan sebagai seorang muslimah, semua kata-kata yang dikeluarkan pun menjadi hikmah. Maka sejatinya saya yang dari lahir muslim ini pun terkadang menjadi iri dalam makna yang baik gitu.
Kenapa kita yang lahir dari Muslim tidak kadang lupa dengan hikmah, bahkan tidak berhikmah ketika bicara. Tapi para mu'alaf sendiri ketika mereka diizinkan kembali ke fitrahnya dalam usia yang kadang tidak lagi muda, justru banyak sekali mengeluarkan hikmah, bahkan untuk saya sendiri yang lahir dari sebagai Muslim. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, dan seperti yang kita ketahui selama ini, teman-teman yang sudah terbiasa menonton diskusi lintas agama sudah pasti tidak asing dengan Umi Irena. Nah, insya Allah beliau, saya seperti Bang Zuma katakan, guru besar kita. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Umi Irena terkait ilmu-ilmu kristologi, karena memang pada dasarnya ilmu kristologi ini tidak diajarkan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah kita. Tidak ada, berbeda dengan ilmu Islamologi yang ada 7 SKS bahkan ketika itu ada di sekolah teologi. Bahkan saya kemarin sempat bertanya kepada salah satu pendeta yang juga menjadi apologet Kristen di TikTok. Saya tanya kepada beliau, Pak Pendeta, sebelum jadi pendeta berapa SKS belajar Islamologi? 7. Beliau katakan begitu. Maka ketika kita umat Islam dikomplain, kenapa kalian baca Bible? Kenapa kalian belajar Bible? Kenapa kalian kutip ayat kami? Sesungguhnya kita sedang mengadakan ranah dialektika dengan metode komparasi. Dan niat kita adalah menyelamatkan yang memang harus diselamatkan. Terlepas dengan cara yang kita berbeda, kadang saya sendiri pun cukup keras, Umi. Jadi begitu Umi ya, kalau Umi boleh melihat bagaimana jalannya diskusi, tidak semua yang berjalan mulus. Karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda, Umi. Ada yang memang hanya sekedar untuk mencaci, ada yang betul-betul ingin bertanya, ingin tahu, ada yang bertanya hanya untuk menguji dan bahkan merendahkan. Banyak, Umi, seperti itu. Saya dan Bang Zuma termasuk orang yang, ya kita lihat siapa yang kita hadapi, insya Allah, karena kita diperintahkan untuk adil. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Disugi. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Disugi? Sebelum nanti Bang Aristo mungkin juga ingin berbicara, Bang Aristo atau Pak Disugi. Silakan dulu, mungkin Pak Disugi. Atau mungkin menjawab dari perangkat. Bang Aristo, ada yang mau disampaikan? Baik, masalah saya izin tidak open cam, sebab kalau saya open cam jaringan saya agak terganggu. Umi Irene Handono, ketika saya masih Kristen, saya melihat di sebuah video, beliau menyatakan, saya masih ingat dan saya tidak akan pernah lupa, Yesaya 29 ayat yang ke-12. Dengan tegas, dengan lembut, dengan senyum, beliau katakan, Yesaya 29:12 tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang kurang lebih berbunyi, ketika kitab itu diberikan kepadanya, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Saat itu kemudian saya tergetar. Apa iya? Inikah ayat yang kemudian tertuju kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad? Apakah iya saya kemudian harus beriman kepada Nabi Muhammad? Banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian kita ambil dari Umi. Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian orang tercerahkan kembali kepada fitrahnya. Dan perjuangan-perjuangan itu, ilmu-ilmu itu, bukan kita sedang memuji Umi, tidak. Justru ini wujud dari terima kasih kami yang paling mendalam, kehadiran seorang ibu yang kita cintai, Umi Irene Handono, memotivasi kami, generasi-generasi mu'alaf, generasi-generasi muslim, yang kemudian kami menemukan jalan kebenaran. Dan dengan kebenaran itu, alhamdulillah, saya secara pribadi bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah, saya cuma bisa katakan terima kasih Umi, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jujur, saya sangat sayang kepada Umi. Dulu ketika saya melihat, dalam hati saya ingin suatu saat insya Allah saya akan bertemu dengan orang ini. Ternyata alhamdulillah Allah pertemukan, saya berpelukan dengan Umi, dan sampai sekarang sering intens berkomunikasi, dan saya juga di Irene Center bersama dengan Kohani Kristianto sebagai pembina di situ. Alhamdulillah
Terima kasih Umi, berkat ilmu yang Umi berikan kepada kami semua. Begitu luar biasanya lahir seorang yang bernama Zulkifli M. Abbas. Lahir seorang yang bernama Rifa. Lahir Sugi Kristologi. Subhanallah. Luar biasa. Terima kasih Umi. I love you. Umi saya. I love you Umi. Ya, ini Umi mungkin ada saudara kita dari Nona Cebi, Abang Ucok dan Mbak Minta Maaf ada yang ingin ditanyakan atau dinyatakan. Kita sapa dulu. Nona Cebi, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Umi Irena atau ada yang mau dinyatakan? Silakan. Assalamualaikum Umi. Saya cuma mau menyampaikan kekaguman saya yang awalnya saya tidak menyangka kalau Umi ini seorang mu'alaf, dan seiring berjalannya waktu kenal Umi Rifa, kenal Bang Zuma dan para apologet lainnya, saya baru tahu kalau Umi ini seorang mu'alaf, dan Masya Allah ilmunya luar biasa banget. Terima kasih Umi, itu aja. Sama anak-anak Cepi saya, alhamdulillah. Lanjut Ya, itu saja Cebi. Ada lagi mungkin? Nggak tahu, aku gemeter, nervous. udah cukup. Sama seperti Uni tadi. Ya, mungkin kita ke Bang Ucok ini. Bang Ucok Tebas, ada yang ingin dinyatakan atau ingin ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, semoga sehat selalu dan panjang umur. Umi mudah-mudahan Muslim Indonesia, kaula muda di TikTok ini, ya insya Allah banyak yang mungkin terinspirasi dari kisah-kisah Umi yang dulu dipublis. Saya sendiri sangat banyak menyerap apa yang menjadi inspirasi untuk bisa disebar ke teman-teman. Walaupun mungkin otak sudah nggak sanggup, tapi mudah-mudahan ya Umi sehat terus, dan saya suka terus kok memantau di channel Umi itu di YouTube. Cuman belakangan saya lihat nggak live, entah kenapa saya juga menunggu terus notifikasinya. Demikian Umi dari saya, Uni Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga ada Bang Bintang Mu'alaf. Salah satu, kalau saya bilang beliau adalah orang yang menjadi asbab saya dikenal di YouTube, ya, dan mensupport dan mendorong saya membuat YouTube sendiri untuk media siar sebagai tandingan dari kristenisasi yang juga merebak di YouTube. Bang Bintang Mu'alaf, silakan. Ada yang ingin dinyatakan atau ditanyakan? Silakan, Bang Bintang Mu'alaf. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Bunda Irena Handono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, subhanallah, sangat beruntung sekali, sangat berbahagia sekali malam ini ya. Saya bisa satu komal atau satu room dengan Umi Irena Handono ini ya. Masya Allah, sudah mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, saya melihat video Umi Irena Handono ini ya, baik di YouTube atau dimanapun itu, sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi. Sebagai kami ini juga termasuk orang yang kalau mendapatkan sebuah fitnahan dan hujatan dari non-Islam yang menghujat Islam yang sungguh sangat luar biasa, salah satu bahan referensi ataupun yang saya gunakan itu salah satunya dari video-video Umi Irena Handono ini untuk saya mereaksi atau menjawab hujatan dan fitnahan dari umat non-Muslim ya yang menghujat agama Islam. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa, sangat berbahagia sekali. Terima kasih saya bisa berbahagia satu ruangan dengan Umi Irena Handono ya. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya Umi Irena Handono selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Mungkin segitu dulu Uni Rifa, silakan dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah Pak Disugi sudah monitor nih. Mungkin Pak Disugi ada yang mau disampaikan lagi, Pak Disugi? Saya rasa belum dulu lah, monggo dilanjut dengan yang lain.
Oke, ya teman-teman, kalaupun mungkin teman-teman netizen, oke, signal saya sedang buruk. Kalau ada pertanyaan diketik di bawah terkait kristologi ya, mana tahu kita bisa dapat wawasan di sini. Atau mungkin saya dahulu untuk bertanya kepada Umi. Izin saya bertanya, Umi. Silakan, ayo. Oke. Jadi ada salah satu argumentasi Umi, baik dari ranah debat atau ketika kita berdiskusi, topik yang paling sering kita bahas adalah Yesus atau Isa, ini siapa? Kan begitu. Nah, kemudian pada akhirnya banyak sekali teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang berbeda, tokoh yang berbeda. Nah, kalau menurut pandangan Umi Irena sendiri, seperti apa kira-kira? Silakan Umi. Ya, sebenarnya itu cuman suatu gaya ngeles aja. Artinya begini, mereka menolak bahwa yang dimaksudkan Isa adalah Yesus. Mereka menolak untuk menutup. Kalau dibilang orang berbeda, nah mau apa lagi? Berarti tidak ada gunanya untuk diperdebatkan, karena orang yang berbeda. Tapi kalau orang yang tidak berbeda, kalau hal itu diterima, maka mohon maaf, ketika masuk di dalam suatu perdebatan yang sehat, tanda kutip ya, maka perdebatan itu akan membuat mereka tersadar. Mau nggak mau, mereka harus mau menyadari kenyataan bahwa memang ternyata Nabi Isa alaihissalam adalah yang mereka sebut Yesus itu. Nah, ada hal yang sangat menarik apabila kita memperbandingkan Yesus dalam pandangan agama Kristen, dalam pandangan agama Islam, dan dalam pandangan agama Yahudi. Mereka, artinya Kristen, gereja, sangat menghormati Yahudi. Bahkan ibaratnya Yahudi itu sebagai kakak mereka yang tua. Mereka bela Yahudi. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, berapa kali Kristen mengecewakan Yahudi? Dan juga sebaliknya. Nah, untuk itulah sangat menarik kalau kita tahu bagaimana pandangan gereja Kristen tentang Yesus. Dia adalah Tuhan. Dan kemudian ibunya adalah Bunda Tuhan. Bunda Maria. Ibu Tuhan. Dia sebagai perantara kalau dalam agama Katolik. Perantara antara manusia dengan Tuhan, maka perantaranya adalah Maria. Nah, kemudian bagaimana tentang Islam? Islam memandang bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ibunya adalah wanita terhormat. Ini Islam. Nah, yang perlu kemudian kita ketahui bagaimana Yahudi. Yahudi ini menganggap bahwa Bunda Maria, Bunda Siti Maryam binti Imron, wanita terhormat ini oleh orang Yahudi dianggap sebagai, mohon maaf, wanita yang tercela. Lawan katanya, terhormat, tercela. Dia adalah seorang, mohon maaf, nggak layak ya kalau diucapkan. Nah, kemudian jadi mohon maaf, disingkat saja PLCR. Huruf itu ini singkatan. Dan Nabi Isa, Yesus dianggap adalah anak jadah. Anak jadah, anak haram. Inilah perbedaannya. Jadi sebenarnya agama kita ini, Islam, menghormati juga Nabi Isa, juga menghormati ibunya, dan menghormati seluruh nabi. Semua nabi kita akui, kita hormati. Tapi dalam
Kristen tidak demikian. Dalam agama Yahudi banyak sekali nubuat-nubuat, ayat-ayat tentang nabi-nabi terdahulu, termasuk tadi yang sudah diucapkan, yaitu Yesaya pasal 29 ayat 12, yang menyatakan bahwa seorang nabi yang umi, seorang nabi yang tidak dapat membaca. Siapa yang dimaksudkan? Adalah tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi inilah mereka, karena kesombongannya, maka mereka tidak mau menerima. Dan memang betul bahwa Yahudi itu, ya, agama Yahudi hanya untuk bangsa Yahudi. Satu yang tidak bisa dipungkiri lagi, mujizat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Apa maksudnya? Al-Quran ini terbukti 1400 tahun lebih ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Dan yakin sampai akhir zaman tidak akan ada yang bisa membuat semisal kitab suci Al-Quran. Jangankan satu kitab, satu ayat pun tidak akan. 1400 tahun tidak akan mampu. Ini sangat berbeda dengan Yahudi maupun Kristen. Insyaallah. Terima kasih Umi. Ya, teman-teman yang di bawah sepertinya dari tadi mengingatkan saya untuk Pak Dance belum bicara, kata beliau ya, di bawah ya. Jadi tadi sengaja saya Pak Nona Cebi, Bang Ucok, Bang Bintang saya izinkan bicara dulu karena tadi Pak Desugi dan Pak Dance sudah, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita ke Pak Dance nih teman-teman di bawah. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan kembali Pak Dance kepada Umi Irena mungkin? Oke, belum. Suaranya tidak terdengar tapi. Ya Pak Dance? Salah klik sepertinya Pak Dance, masih ke mute. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Dance? Beliau salah klik sepertinya. Beliau masih berusaha untuk open. Oke, silakan Om Dance. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya merasa bangga serta bahagia atas mendengar narasi atau ungkapan oleh Umi Irene Andono dengan juga sahabat kita Bang Suma. Biar melalui pertemuan ini kita semakin semangat mengobarkan dakwah, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bagi dunia ini, dan biar sesuatu yang terbaik, ilmu dan iman kita tumbuh kembangkan dan kita beritakan. Seperti saya ini sudah setahun mualaf. Sebetulnya saya mualaf bukan keinginan hati batin saya, tetapi Yesuslah yang membawa saya. Saya mencintai Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih dilakukan juga oleh para nabi-nabi. Apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita bisa temukan juga dalam perjanjian baru dan bisa temukan dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Allah sumber keselamatan, Allah sumber selamat, dan Yesus serta para nabi-nabi diutus sehingga ada keselamatan.
nuansa keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Seperti apa yang dia sampaikan. Yesus berdoa kepada Allah. Dan Yesus menyatakan bahwa Allah satu-satunya. Dan itulah keyakinan saya sebagai Muslim istiqomah. La ilaha illallah. Setia sampai akhir hidup. Demikian. Amin, amin ya rabbal. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi signal Bang Zuma di sini merah ya, satu. Mungkin kita ini dulu. Ada lagi mungkin dari pihak teman-teman lain yang ingin bertanya terkait keilmuan kristologi kepada Umi Irena. Mungkin Cebi atau Bang Ucok atau Bang Bintang atau teman-teman yang typing di bawah. Silakan ajukan pertanyaan dan di tag nama saya biar saya bacakan pertanyaannya. Insya Allah dibantu jawab oleh Umi Irena atau Bang Zuma nantinya. Silakan. Nah, biasanya Umi izin. Oke, silakan Bang Aristo. Kalau ada yang ingin mualaf silakan bersyahadat. Boleh juga naik. Ya. Biasanya Umi Irena, room-room seperti ini, kami membuka diri untuk teman-teman Kristen bertanya sepuasnya tentang Islam. Tapi nanti ketika mereka mencoba menjelaskan agama Kristen di hadapan kami, maka artinya mereka sepakat ingin diskusi dengan kami. Maka itulah yang terjadi selama ini, yaitu diskusi di udara. Nah, salah satu panglima kita adalah Bang Zuma yang hampir setiap hari alhamdulillah berdakwah dengan cara berdiskusi dengan para apologet kekristenan. Memang nggak berbeda ya Umi, menghadapi penyesat dengan orang-orang tersesat itu berbeda Umi. Ya, mungkin Bang Zuma nanti bisa cerita bagaimana pengalaman. Kalau saya pribadi bersama Bang Zuma kurang lebih hampir dari tahun 2019 bersama beliau menyaksikan sendiri bagaimana cara beliau mengcounter hujatan dan tuduhan juga. Dan biasanya Umi, kami setelah ini akan menaikkan beberapa orang teman-teman kita Kristen yang akan bertanya kepada kami. Tapi karena kali ini ada Umi, maka kalau Umi izinkan kami naikkan, kalau tidak apa-apa, kita cukup teman-teman netizen saja bertanya di bawah, kita akan bacakan, maka insya Allah kita akan jawab di sini kalau memang kita mampu menjawab. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Guru Zuma sudah bisa, sudah tidak merah lagi. Oh udah, oke. Nah, Bang Zuma, mungkin Bang Zuma bisa lebih mempertegas ya, karena stigma negatif selalu meluncur kepada kita. Tentunya kita dianggap provokator, kita dianggap mengurusi agama orang, kita dianggap orang-orang yang menjadi asbab perpecahan di negara ini karena kita dituduh menyerang agama Kristen. Nah, saya termasuk, Bang Zuma termasuk, Pak Desugi termasuk dituduh seperti itu. Bagaimana penjelasannya dari komandan kita ini, Bang Zuma, terkait tentang stigma negatif yang ya bukan hanya dari kalangan eksternal yang pasti muncul, tapi juga ada sedikitnya dari kalangan internal yang kurang paham, malah memberikan stigma negatif kepada kita. Mungkin Bang Zuma silakan. Halo Bang Zuma. Oke, mungkin Bang Zuma menjauh dari perangkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya, terkait dengan fenomena yang ada sekarang dalam hal kehadiran kita selaku apologet yang senantiasa memberikan penyampaian ya secara tegas kepada umat Islam juga dan kepada teman-teman Kristen juga yang kebetulan menjadi penikmat daripada kajian-kajian atau debat lintas agama. Sebagai apologet, khususnya saya pribadi, itu senantiasa mengakui di hadapan teman-teman Kristen bahwa keunggulan Bani Israel itu diakui oleh Al-Quran, bahwa Allah memberikan legitimasi sebagai umat pilihan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu sangat jelas dikatakan di dalam ayat 12-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhumusna asyara naqiban. Jadi Allah ini memang telah menyatakan bahwa memilih di antara 12 suku Bani Israel itu untuk dijadikan sebagai raja. Wa qalallahu inni ma'akum. Dan Allah mengatakan bahwa aku bersama dengan kalian.
Jadi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyatakan kebesarannya, kemuliaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, terlebih dahulu aku pernah memilih dari ke-12 suku dari Bani Israel, dan di tengah-tengah mereka aku mengutus Nabi dan juga memberikan wahyu berupa kitab suci. Tapi apa selanjutnya kemudian? Kata Allah, mereka mengingkari perjanjian. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melakukan pengingkaran terhadap janji, sehingga Allah kemudian melaknat mereka, menjadikan hati mereka keras membatu. Itu poin. Nah, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala berakhir sampai di situ, meninggalkan umatnya yang dulu dia katakan ini ma'akum? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menjadikan mereka sebagai orang yang dianaktirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, serukan kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin." Sampaikan kepada para ahli kitab bahwa aku Allah telah mengutus engkau dan telah datang kepada mereka, menjelaskan kepada mereka banyak dari kitab yang mereka sembunyikan dan banyak membiarkan untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh Allah telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi Allah kemudian mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada ahli kitab untuk beriman kepada beliau. Kalau kepada ahli kitab aja Allah minta untuk dinyatakan kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih terhadap orang zalim yang berada di tengah-tengah mereka. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, illalladzina zalamu minhum. Orang-orang zalim ini juga menerima bagian dari dakwah. Jadi kita umat Islam, para apologet, memiliki legitimasi untuk menyampaikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, kepada mereka yang zalim. Kita harus menyampaikan juga kepada mereka bahwa kaidah ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak, umat Islam harus tampil menyatakan kebenaran. Bani Israel diminta untuk diseru kembali kepada Allah dengan jalan mengimani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah diutus untuk mengajak Bani Israel ahli kitab kembali kepada Allah, bagaimana Anda yang bukan Bani Israel? Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Lalu siapa yang punya kewajiban menyampaikan itu? Ya kita para apologet, menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka itu beriman kepada Rasulullah, tentu dengan kalimat-kalimat yang hasanah, kalimat yang baik. Tapi ada kaidah, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita boleh tegas, kita boleh keras demi untuk keselamatan mereka. Jadi saya rasa ketika kita terjun di dunia apologet, apalagi dalam keadaan saat sekarang, ya kita harus kudu siap untuk dihujat, dicaci, dikucilkan, dihinakan, direndahkan, dinistakan. Ya, itu adalah resiko di dalam penyampaian. Kalau tidak sanggup dengan keadaan itu, mundur perlahan, kemudian coba mentadaburi kemudian Al-Quran dan mengkaji seperti apa harusnya seorang muslim di dalam menghadapi serangan-serangan yang datang dari luar, khususnya terhadap serangan akidah. Saya kira begitu, Umi dan juga sahabat yang lain yang saya sampaikan terkait dengan ini. Insya Allah apa yang kita berikan dan kita sampaikan ini memiliki nilai edukasi terhadap umat. Demikian sementara, Amin, silakan. amin. Terima kasih Bang Zuma, komandan kita. Bang Aristo, kira-kira Umi Rene berapa menit lagi beliau bisa bergabung dengan kita? Mungkin
boleh kita closing karena Umi mungkin tidak bisa lama. Istirahat. Iya. Ya. Sebelum Masya Allah ya. Karena kita akan siap tempur Umi. Sebelum Umi turun, Biasanya. saya ingin berpesan kepada teman-teman, kita sedang berusaha untuk mempertemukan Gurunda Zulkifli M. Abbas bersama dengan Ustadz Abdul Somad melalui Komal YouTube, Komal TikTok ini. Amin. Nah, Amin. kita sedang berkomunikasi. Amin. Nantikan insyaallah kehadiran Zulkifli M. Amin. Abbas berkolaborasi dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, amin. Ya. Takbir. Insya Allah takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kita akan Komal Aristo teman-teman akan menghadirkan insya Allah tokoh-tokoh yang memotivasi, memberikan edukasi kepada kita. Di antaranya insya Allah kita wacanakan ustadz-ustadz kita dan juga salah satu mu'alaf favorit kita juga ya Ko Felix Xiao juga insyaallah, dan mudah-mudahan salah satu ya termasuk saya bilang masternya filsafat Rocky Gerung juga, Bapak Rocky Gerung juga, mudah-mudahan insyaallah akan kita minta beliau-beliau ke sini untuk bergabung bersama kita memberikan wawasan dan edukasinya. Dan kita akan tunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang diperintahkan untuk berpikir lalu menyampaikan segala sesuatu dengan sandaran yang kuat, dan dari sisi akademis umat Islam tidak akan bisa dipatahkan hujahnya. Itu keyakinan saya dan yang kita bawa selama ini. Baik, Umi Irena, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Komal Aristo, dan silahkan Umi untuk closing statement. Dan teman-teman di bawah ya. Sebentar Uni Rifa, sebelum Uni closing statement, sahabat-sahabat Ikhwan Fillah, ini juga kita live-kan di beberapa channel YouTube. Saya mengajak teman-teman untuk mendukung program Irene Center, ya, baik itu dukungan secara moral, baik dukungan secara finansial. Silahkan langsung kunjungi channel YouTube Irene Handono. Di sana ada program-program disuguhkan kepada kita, mungkin juga untuk mu'alafah yang terbuang dari keluarga, insya Allah bisa ditampung oleh Umi Irene Handono. Ini betul-betul pejuang, Masya Allah, dan beliau sudah melahirkan generasi-generasi mu'alafah ratusan orang, Masya Allah. Insya Allah. Oh, informasi juga saya sampaikan, insya Allah entah di roomnya Aristo atau roomnya Unirifa, antara keduanya, insya Allah hari Senin nanti kita juga akan ada kajian bersama Ko Donditan. Ya, hari Senin insya Allah nanti jamnya baru saya buatkan. Unirifa. Oh ya. Besok ini izin Kanda Zuma jika ada waktu. Bang Zuma. Gurunda Zuma, Dewa Putu Adi besok juga ingin berkolaborasi dengan Gurunda Zuma. Dewa Putu Adi seorang artis, seorang mantan gitaris, badan penuh tato. Jika Gurunda siap, insya Allah besok kita jadwalkan 19.30 berjumpa lagi, bersemangat lagi bersama dengan Dewa Putu Adi. Masya Allah. Jangan lupa disimak teman-teman, besok insya Allah jam 19.30 kita juga akan kedatangan kehadiran saudara kita yang juga akan memberikan motivasi dan ilmunya, Bang Dewa Putu Adi. Silakan di searching siapa beliau kalau teman-temannya ada yang belum tahu mungkin, dan insya Allah juga kolaborasi dengan Bang Zuma dan Umi Irena. Insya Allah kita belum bertemu secara di dalam realita, dan semoga Allah izinkan saya memeluk Umi nanti, tapi setidaknya Allah izinkan saya bertatap muka dalam dunia virtual. Saya minta doanya kepada saya dan Bang Zuma, Bang Aristo dan Nona Cebi dan teman-teman lainnya untuk dikuatkan. Seperti Bang Zuma bilang, hal yang kita lakukan ini bukan hal yang mudah. Tentu kami akan dihujat, dibenci, dan mohon diberikan, mintakan kepada Allah agar kami diberikan juga kekuatan. Umi. Amin. Silakan Umi. Umi sangat menunggu kehadiran Ananda, Rifa, kemudian juga Ananda Zuma, kemudian Pak D, kemudian juga Aristo, kemudian siapa lagi ya, Dance, kemudian Ucok, Mita, Cebi, dan semuanya. Ayo kita berkumpul, kita merapatkan barisan. Insya Allah kalau kita bersatu padu,
insya Allah Indonesia akan terselamatkan. Jangan Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ketika Umi muncul, demikian banyak fitnah terhadap Umi. Itu kita tahu. Dan cara memfitnah adalah memang cara yang ampuh menurut mereka. Dan kita tidak boleh sampai kemudian membisu karena mereka memfitnah. Mari kita tetap menyampaikan. Karena perintah Allah, sampaikanlah. Sampaikanlah bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka inilah yang harus kita lakukan dan buktikan bahwa Islam adalah agama yang agung dan mulia. Umat Islam adalah umat panutan dunia. Insya Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya, itu dia Umi Irena. Umi Irena, terima kasih kebersamaannya dari tadi jam 19.30. Semoga ada manfaat buat kita-kita yang ada di komen ini tentunya, dan juga buat netizen yang menonton 2,1 yang nonton. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Aduh, signal saya jelek sekali. Di subscribe channelnya Umi Irena dan juga channel Bang Zulkifli M. Abbas dan juga channel saya Rifa MOW dan Aristo. Bang Aristo tetap Aristo ya? Pak Disugi channelnya? Ya, Aristo tetap Aristo. Kristologi, reaksi dan salam akal sehat. Oke, Bang Bintang Mu'alaf channelnya? Dipromosikan channelnya sahabat kita, Dinda kita, Curious Moto. Mohon di Oke, ya Bang Moto juga punya channel YouTube ya teman-teman. Di situ teman-teman akan mendapatkan info kajian-kajian terkait tentang kristologi. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya channel-channel umat Islam itu sebagai bentuk benteng atau jawaban kita. Ingat ya, kalau saya pribadi ya, saya mengatakan bahwa saya hadir di sini karena saya seorang pelajar. Jadi saya menampar mereka-mereka yang berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu pengetahuan dan tidak peduli apapun serangan terhadap kita. Seperti Bang Zuma katakan, kalau tidak sanggup maka mundur perlahan. Dan saya menyatakan sikap untuk tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi, insya Allah. Karena seperti Bang Zuma bilang, apa yang kita lakukan ini bukan hal yang menyenangkan, bahkan bukan hanya eksternal yang akan membenci, tapi juga termasuk internal ya. Kita akan diserang, dibenci, bahkan dijatuhkan secara moral, internal kita akan dijatuhkan, karakter kita akan dihancurkan. Nggak peduli, Islam tetap akan berjalan sebagaimana semestinya. Sunatullah akan tetap berjalan, ada atau tidak ada pun Unirifa, ada atau tidak ada pun Manzuma. Yang namanya Islam akan selalu menjadi dinul haq, di mana tidak akan bisa dipatahkan hujah-hujahnya umat Islam, karena umat Islam berhujah menggunakan dasar yang kokoh. Ya, berbeda dengan teman-teman kita ketika ditanya definisi tentang apa yang mereka yakini saja mereka sudah 2 minggu menjawabnya. Itu yang terbiasa kita lakukan. Baik Umi Irena, seperti yang tadi sudah kita dengarkan, Umi Irena boleh istirahat dan maaf Ananda kalau ada selama memandu Umi di sini ada kesalahan dalam berkata. Doakan kami di sini. Doakan kami di sini. Itu saja mungkin dari saya Umi Irena. Umi, terakhir dari saya Umi. Ya. Mohon doa, insya Allah kami dari Apologet sedang berjuang untuk agar LAI, Lembaga Kitab Indonesia, menghilangkan kata Alkitab, Allah, Rasul dan juga Nabi untuk sementara. Insya Allah dalam bulan September ini kita sementara menggodok langkah apa yang akan kita ambil segera. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Makasih Umi, makasih. Masya Allah. Luar biasa. Saya sampai merinding, Masya Allah. Luar biasa. Umi, halo. Insya Allah. Saya dengan Umi ini sering ketemu, beliau setiap. Jadi ada pesan dan amanah oleh para guru-guru kita kepada Umi Irene dan Irene Center, bahwa saya Aristo akan selalu tetap terus ada bersama dengan Irene Center. Ya. Dan sahabat Ikhwan Fillah, sebelum turun Umi Irene, saya sampaikan bahwa beliau ini seperti yang kita lihat di virtual, beliau senyum, beliau ramah, apalagi kalau berjumpa teman-teman, memanggil kita lembut, senyum, gitu.
sehingga dengan senyuman beliau itu singa pun takut. Masya Allah. Umi, sehat selalu Umi. Insya Allah sehari dua saya akan muncul di tempat Umi, bertemu dengan Umi, peluk Umi, dan insya Allah bisa cium Umi lagi. Masya Allah. Silakan teman-teman. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Kak Sali boleh diputus koneksi ke TikToknya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Umi Rena ya. Masya Allah. Sehat selalu.